Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami pada mata kuliah jaringan komputer mengenai analisis kebutuhan jaringan di gedung C2 FISIP UNES. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Faid Ramadhani dengan NIM akhir 13, Nikodemus Oloan Simanjuntak dengan NIM akhir 14, Mufid Atoya dengan NIM akhir 17, Mirza Putra Firmansyah dengan NIM akhir 18, Felix Enrique dengan NIM akhir 19, dan saya Satria Kesna Prabantara dengan NIM akhir 20. Selanjutnya mengenai latar belakang akan disampaikan oleh Mas Felix. Latar belakang dari proyek ini adalah yang pertama itu pentingnya infrastruktur jaringan yang baik di lingkungan universitas, terutama di gedung C2 FISIP UNES sebagai pusat aktivitas akademik dengan yaitu gedung tiga lantai dengan 16 ruangan yang aktif. Lalu kebutuhan akan konektivitas wired dan wireless yang efisien, aman, dan memadai. Adapun penerapan teknologi yaitu subnetting, VLAN, routing, DNS, dan fitur keamanan jaringan. Targetnya itu menjadi acuan desain jaringan di lingkungan UNES. Tujuan proyek ini adalah merancang topologi jaringan di gedung C2, lalu mengimplementasikan subnetting, VLAN, routing, dan DNS, dan mensimulasikannya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dan menganalisis kebutuhan biaya yang diperlukan untuk jaringan di gedung C2 FISIP UNES. Kondisi gedung di C2 sendiri itu yaitu gedung tiga lantai, di mana jam operasionalnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Di lantai satu ada kelas PIPS, lalu ada kelas ruang pembelajaran mikro, lalu ada micro teaching, ruang jurnal dan media, dan ruang dosen. Di lantai dua ada 5 ruang kelas dan satu ruang micro teaching. Di lantai tiga ada 5 ruang kelas dan satu kelas besar, yang dimana setiap kelas dilengkapi proyektor dan smart TV. Panjang gedung itu ada 60 meter dengan lebar 12 meter dan tinggi 15 meter. Berikut adalah dana gedung C2 FISIP. Baik, Kebu- selanjutnya akan saya ambil alih. Berikut merupakan kebutuhan pengguna dan perangkat. Yang pertama, pola penggunaan internet kita akan dialihfungsikan untuk browser email, streaming video, dan lain-lain. Cuma sementara ini kita fokusnya untuk ke satu web browser, di mana dia web browser dari gedung C2. Lalu router utama ditambahkan pada lantai satu tepat di ruang dosen yang dibagi dengan suatu sekat sehingga seperti kayak ruang tersendiri gitu. Yang ketiga, rak switch disediakan satu di setiap lantai. Cuma kenyataannya dalam gedung C2, switch malah ditempel di satu tiang salah satu ruangan. Untuk mahasiswa dosen dan pengunjung gedung C2 FISIP rata-rata menggunakan dua perangkat, yaitu laptop dan smartphone, umumnya untuk mahasiswa. Lanjut. Eh, Lalu, desain jaringan atau Smart VLAN, kita akan mengimplementasikan network ID utama, di mana kita menggunakan 192.168.1.0, dan kita tidak akan melebihi dari titik 1. Lalu untuk implementasi subnetting, kita memakai subnetting VLSM. Kita ibaratkan setiap ruangan itu hanya mencakup sekitar 16 host.
supaya setiap ruangan atau setiap lantai itu mencukupi jumlah hostnya. Lalu untuk implementasi VLAN tujuannya agar kita bisa membatasi konektivitas yang terjadi antar lantai ataupun antar ruangan. Lanjut. Nah, untuk konfigurasi jaringannya sendiri, jaringan C2 itu menggunakan VLAN untuk membatasi koneksi antar ruangan dalam satu lantai. Namun, dia tetap mengizinkan koneksi antar lantai. Sehingga kita menerapkan VLAN untuk setiap ruangan pada lantai tersebut. Lantai 1 kita menerapkan VLAN 11 sampai 14 karena totalnya ada 4 ruangan. Lantai 2 kita pakai VLAN 15 sampai 20 dan lantai 3 kita pakai VLAN 21 sampai 26. Nanti di Cisco Tracer untuk konfigurasi VLAN kita bisa langsung melakukannya di bagian config. Lanjut. Nah, berikut bagaimana pembagian subnetting jaringan yang telah kita buat. Untuk tiap ruangan, kita membaginya menjadi prefix per 28. Sehingga nanti ada network ID, network ID-nya titik 0. Lalu nanti IP broadcast-nya kita terapin juga sampai di terakhirnya nanti. Terus nanti IP range claim-nya kita sekitar 13 user dan satu default gateway untuk dimasukkan ke dalam VLAN. Lanjut. Ini juga sama mas dalam konfigurasi jaringan. Bedanya pada ruangan terakhir kita menyediakan user di mana privacy kita menjadi support 29 karena kita membutuhkan ruang tambahan untuk server sehingga nanti 16 sama 17 hanya mencakup sekitar 6 host dan 17 kita alokasikan semuanya untuk server atau DNS nanti. Lanjut. Nah, untuk desain jaringan pada gedung C2 akan dilanjutkan sama teman saya, Mas Niko. Silakan. Ya, terima kasih Mas Faid. Untuk slide selanjutnya di sini adalah desain jaringan gedung C2. Di mana yang dapat kita lihat bahwa di gedung C2 ini terdapat 3 lantai, yang masing-masing lantai itu terdapat beberapa ruangan. Sebenarnya tuh di lantai 1 ini terdapat beberapa sekat ruangan, tetapi saat melakukan survei itu ruangan yang disekat ini tetap memiliki satu akses point. Jadi 2 ruangan sekat ini tetap ada satu akses point. Nanti di setiap lantai ini akan terhubung melalui server, yang server itu ada di lantai 1 dekat ruang dosen yang tadi, dan setiap lantai akan ada satu switch-nya, yang dimana nanti setiap switch akan terhubung dengan router. Oke, selanjutnya. Ya. Untuk desain jaringan lantai 1, kita menggunakan sesuai survei di gedung C2 itu, terdapat satu switch per lantai, yang dimana setiap ruangan itu akan terdapat satu access point. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana kita ini ingin mendesain sebuah jaringan yang dimana setiap ruangan tidak akan terkoneksi, tetapi setiap lantai bisa saling terkoneksi. Eh, oleh sebab itu kita mengimplementasikan VLAN. Jadi nanti di setiap lantainya itu akan memiliki akses alamat VLAN masing-masing. Karena di sini kita menganalogikannya sebagai kliennya itu adalah sebuah laptop dan sebuah PC, maka di sini akan terhubung secara wireless. Nanti juga akan bisa terhubung secara wired. Oke, selanjutnya. Untuk lantai 2, dikarenakan terdapat 6 ruangan, maka kita akan menambahkan 2 access point lagi. Jadi nanti di setiap ruangan akan terdapat satu access point, yang dimana access point nanti akan terhubung dengan switch, yang setiap switch itu seperti yang tadi akan terhubung dengan router. Selanjutnya, sama halnya di lantai 2 tadi, di lantai 3 juga terdapat switch di dekat ruangan 313, tepatnya ada box untuk tempat switch tadi, dan di setiap ruangan itu di setiap ruangan akan ada satu access point. Jadi totalnya untuk lantai 3 nanti ada 6 access point. Selanjutnya, Baik, untuk access point yang digunakan itu menggunakan jenis tenda AC10U. Untuk spesifikasinya bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk jenis access point ini dipilih karena cukup untuk menampung 13 perangkat tanpa mengalami penurunan performa. Lanjut.
Selanjutnya ada Linksys LGS 308 8 port. Ini yang nantinya digunakan sebagai switch ya. Untuk spesifikasinya menggunakan port 8 gigabit internet. Ini dipilih karena sudah cukup untuk menghubungkan 6 akses point nantinya. Switch ini juga mendukung VLAN, QoS, dan pengelolaan jaringan via web, sehingga ideal untuk jaringan skala kecil sampai menengah. Lanjut. Nah, selanjutnya ini router Cisco 4000 series. Spesifikasinya dengan speed 35 sampai 75 Mbps, kemudian di RAM 4 GB dan flash memory 8 GB. Cisco ini cocok sebagai router pusat untuk jaringan dengan 6 akses point dengan keunggulan fitur keamanan, routing, dan skalabilitas enterprise meskipun tetap membutuhkan switch tambahan untuk koneksi akses point. Lanjut. Nah, ini kabel yang nantinya digunakan untuk menyambungkan tiap perangkat. Frekuensinya itu hingga 100 MHz dan kecepatan transfer datanya hingga 1000 MB per second. Next. Kemudian ada server dengan nomor seri CCR 22161G 12XS 2XKey yang dimana spesifikasinya itu menggunakan CPU AL73400 dengan 16 core dengan RAM 16 GB dan storage 128 MB. Nah, CCR 2216 ini memiliki CPU 16 core ARM 64 dengan RAM 16 GB, di mana sangat ideal untuk menangani ratusan hingga ribuan koneksi secara paralel. Nah, ini juga mampu menjalankan routing dinamis seperti OSPF, BGP, NAT, firewall, VLAN, dan QoS dengan kecepatan tinggi tanpa bottleneck. Ini juga cocok untuk segala gedung, kampus, atau jaringan perusahaan menengah besar. Next. Nah, di sini juga ada list dari kebutuhan perangkat dan biayanya yang di mana kebutuhan perangkat tadi sudah disebut sebelumnya, di mana harga satuannya 540.000 sehingga total harganya 8.736.000. Yang kedua ada switch dengan jumlah 3 unit, harga satuannya 1.463.000 sehingga total harganya 4.389.000. Yang ketiga ada router, cukup 1 unit dengan harga satuan 19.086.450 rupiah, sehingga total harganya 19.086.450 rupiah. Kemudian ada kabel UTP dengan jumlah 2 roll, harga satuan 345.000 sehingga total harganya 690.000. Yang terakhir ada server, 1 unit dengan harga satuan cukup mahal 45.500 rupiah sehingga total harganya 45.500 rupiah, 500.000 rupiah. Nah, dari semua kebutuhan perangkat tersebut di total dan didapatkan total biaya 78.401.450 rupiah. Nah, untuk selanjutnya ini adalah simulasi dari topologi yang kami buat. Apakah sudah terpapar di layar? Nah, kan tadi kan kita itu membuat di mana satu lantai itu tidak dapat berkomunikasi antar ruangan. Jadi ruangan di ini C107 sama C108 ini tidak akan berkomunikasi. Begitu juga ini ke sini dan ini ke sini. Jadi kita membuat VLAN untuk masing-masing ruangan. Nah, langsung saja kita cek dari laptop di kelas yang pertama ke VLAN yang berbeda. Nah, hasilnya ini terpampar ya, yaitu violet, di mana laptop PT yang ada di ruangan C107 ini tidak dapat terkoneksi ke PC yang ada di ruangan C108. Nah, namun sebaliknya,
untuk laptop PT yang ada di C107 ini dapat terkoneksi ke ruangan yang berada di lantai berbeda, yaitu lantai 2 dan lantai 3. Langsung dipraktikkan saja dari ruang C107, misalkan kita ke ruangan atasnya. Nah, yang ini masih highlight, kita coba kembali. Nah, tadi itu terjadi highlight karena terjadi pengalamatan yang lama, karena banyak sekali ini rute yang harus dialamatkan oleh satu buah router PT. Kemudian kita coba dari lantai 1 ke lantai 3. Nah, sama terjadi PLN juga. Coba kita untuk melakukan yang kedua kali. Nah, hasilnya pun akan successful. Oke, selanjutnya kami sudah mengatur eh, salah satu server yang menjadi pusat, di mana setiap perangkat yang ada di gedung Visip UNES, gedung C2 Visip UNES ini bisa mengakses dari DNS dari server yang telah kita buat. Kita coba pada laptop kita ini, laptop di ruang VIPS, kita masuk web browser. Nah, kemudian kita masukkan linknya, yaitu https titik dua slash p 2 d. Nanti akan tertampil selamat datang di gedung C2 UNES. Seperti itu untuk DNS yang kami buat pada jaringan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Satria. Baik, baik Mas. Sudah berakhir presentasi proyek akhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.